Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel Saung Emak. Di video kali ini saya akan berbagi cerita tentang proses pembuatan lepet. Jadi ini kalau bahasa Sunda ini lepet gitu, lepet gitu ya. Kalau bahasa Sunda mah ngomongnya kudu ada penekanan gitu ya kan. Nah ini nih kue tradisional yang memang terbuat dari bahan beras ketan ya. Ini beras ketan yang dicampur menggunakan kelapa, kemudian dikasih garam dan dibungkus menggunakan daun. Jadi pada zaman dahulu ini pakai daun kelapa dan rasanya tuh udah jajanan paling enak gitu ya, jajanan yang paling enak lah gitu pada masanya. Dan saya kemarin udah sempat bikin dan teksturnya tidak seperti ini ya, teksturnya lembek karena beda proses pembuatannya. Dan saya masih penasaran gimana cara proses pembuatannya supaya hasilnya itu sesuai ekspektasi saya seperti pada masa kecil. Nah insya Allah ini teksturnya udah seperti yang saya inginkan. Kita lanjut ke proses pembuatannya. Kita siapkan kelapa parut, kemudian ada beras ketan. Ini beras ketannya sudah saya cuci, kemudian saya rendam sekitar 2 jaman gitu ya. Kemudian kelapa dan ketannya kita gabungkan dan dikasih garam, kemudian diaduk-aduk merata ya. Setelah rata nanti kita tes rasanya, kalau kurang boleh ditambah lagi ya, jangan banyak-banyak takutnya keasinan ya kan. Kemudian setelah rata nanti akan kita masukkan ke dalam daun pisang. Oke, mohon maaf ya videonya terpotong oleh anak saya menangis, tapi saya malas mengisi lagi, jadi saya langsung lanjutkan saja ininya ya, voice overnya. Jadi ini ketan yang sudah kita campur dengan kelapa dan sudah kita kasih garam. Kemudian ini kita bungkus menggunakan daun pisang. Kalau zaman dulu ini kan pakai daun kelapa ya, karena kalau nggak musimnya lebaran biasanya nggak ada yang jual daun kelapa atau janur itu ya, kelapa yang muda daunnya. Nah jadi kita pakai daun pisang saja. Cara bungkusnya seperti ini, kayak kue lupis ya. Kalau misalnya di apa ya namanya, khasnya Jawa itu biasanya ada namanya kue lupis yang memang dari ketan. Nah bungkusnya seperti ini. Coba kalau lupis kalau nggak salah nggak ada kelapanya ya, cuma ketannya aja. Nah ini mirip banget sih sebenarnya ya. Nah kita bungkus seperti ini prosesnya ya, karena memang daunnya namanya daun pisang itu kan memang ukurannya alami ya, jadi nggak serasi ukurannya, sama panjangnya dan sama juga bentuknya. Kadang ada yang meliut, miring, dan ada juga yang besarnya ujungnya, kecil bagian bawahnya. Jadi proses melipatnya ini disesuaikan saja dari arah yang kita ikutkan gini ya. Nah ini sebagiannya saya lipat lagi supaya tidak pecah gitu ya, karena daun pisang ini kan mudah robek ya. Kalau misalnya teman-teman sempat, daun pisangnya ini kita jemur dulu supaya lemes ya. Nah ini dia sudah hasil jadinya ya. Jadi memang bentuknya tidak seragam, ada yang bungkusannya bagus rapi gitu ya, tapi ada juga yang bungkusannya nah seperti ini ya, karena nanggung gitu daunnya ya kan, mau kita lipat sampai atas nggak cukup gitu ya. Akhirnya kita semat di bagian bawahnya saja supaya tidak terbuka. Setelah semuanya terbungkus, kita lanjut ke proses perebusan. Ini kita rebus lagi. Kita rebus dulu. Ini saya rebusnya nggak saya rebus terus selama 1 jam gitu ya. Ini saya rebusnya 30 menit, saya rebus dengan api biasa ya. Terus kemudian ininya terbuka pancinya. Setelah itu saya tutup dan saya matikan kompornya. Nah saya diamkan mungkin sekitar 15 menitan gitu. Kemudian saya nyalakan lagi, saya rebus lagi sekitar 15 menit baru saya matikan gitu. Jadi dia tuh, terus saya cobain kan kalau udah mateng gitu, saya rasa ini udah matang dan udah tanek gitu kan. Jadi saya angkat deh. Jadi proses perebusannya tidak lama banget, tapi teman-teman bisa juga coba rebus pakai rice cooker ya, dengan slow cooker ya kan. Dan itu kalau saya bikinnya sedikit, tapi kalau saya bikinnya banyak nggak cukup ya kan si rice cookernya gitu. Ini dia hasilnya sudah jadi, sudah cantik ya kan. Ini dia lepetnya
lepetnya, bahasa Sunda banget ya kan. Ini dia lepetnya yang sudah jadi, siap disajikan. Jadi ini dalam sudah kondisi dingin. Kalau misalnya dia masih panas, dia masih teksturnya agak-agak lembek, lebih lengket ya kan. Tapi kalau dia sudah kita diamkan semalaman, ini saya pagi-pagi ya, saya bikinnya sore gitu ya, matangnya sore, dan ini sudah pagi. Hasilnya cantik banget. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk ibu-ibu semua yang juga pengen bikin lepet ala saya. Terima kasih untuk sahabat semuanya yang sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.